Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota Afita Setiaji, Diah Tri Anggraini, Lia Hikmatul Maula, dan Putri Bunga Lestari akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis multivariat uji regresi logistik. Untuk peta konsepnya, yang pertama ada definisi analisis multivariat, kemudian definisi analisis uji regresi logistik, kemudian asumsi-asumsi uji regresi logistik, metode untuk uji regresi logistik dalam SPSS, kemudian penduga parameter uji regresi logistik, dan yang terakhir cara aplikasi uji hipotesis regresi logistik dengan SPSS. Untuk definisi analisis multivariat adalah suatu analisis yang melibatkan variabel dalam jumlah dari atau sama dengan 3 variabel, di mana ada minimal ada satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas, serta terdapat korelasi atau keterikatan antar satu variabel dengan variabel yang lainnya. Untuk pengertian analisis regresi logistik adalah suatu bagian dari analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis variabel dependen, yang kategori dan variabel independen bersifat kategori, kontinu, atau gabungan dari keduanya. Kemudian bentuk persamaan regresi logistik adalah sebagai berikut. Untuk pengaruh dari variabel independen dapat dilakukan uji signifikansi secara keseluruhan dan secara individu sebagai berikut. Uji signifikansi secara individual, kemudian uji signifikansi secara keseluruhan. Kemudian dilihat uji kecocokan model. Asumsi-asumsi dalam registrasi logistik. Yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang dua, variabel independen tidak memperlakukan asumsi multivariate normality. Yang ketiga, asumsi homotritasitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik interval atau skalar rasio. Yang kelima, variabel independen harus bersifat dikotomi kategori, misal tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Yang keenam, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antara kelompok variabel. Yang ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang kedelapan, sampel yang diperlakukan dalam jumlah relatif besar minimal dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor independen. Regresi logistik dapat menyaksikan hubungan karena menggunakan pendekatan non-linear log transformasi untuk memprediksi rasio. Next. Metode uji regresi logistik dalam SPSS. Metode tersebut di antara lain yaitu simultan, disebut juga metode enter, yaitu masukkan semua variabel bebas ke dalam metode secara bersamaan. Hierarki memasukkan variabel secara satu per satu, mulai dengan memasukkan variabel kontrol semua variabel prediktor. Selanjutnya, stepwise disebut juga forward
kondisional, yaitu variabel bebas diseleksi yang terbaik untuk tetap berada dalam metode di mana merupakan sekumpulan variabel bebas yang dapat memberikan prediksi terbaik. Next. Penduga parameter. Metode untuk mengestimasi parameter yang tidak diketahui dalam metode regresi logistik ada 3, yaitu metode kemungkinan maksimum, metode kuadrat terkecil tertimbang non-terisasi, dan analisis fungsi diskriminasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Putri. Aplikasi uji hipotesis dengan SPSS. Contoh kasus bidang bisnis. Sebuah perusahaan pembiayaan sepeda motor ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah kredit kendaraan dapat mengalami kemacetan. Data digunakan sampel sebanyak 35 pinjaman untuk mencari penyebab di mana faktor yang dicurigai diantaranya DP atau besar uang muka, jangka waktu pembayaran, umur peminjaman, dan pendidikan pinjaman. Next, Lee. Langkah-langkah melakukan analisis regresi logistik menggunakan SPSS. Yang pertama, pilih menu SPSS, maka akan muncul halaman awal yang tampil adalah halaman data view. Untuk memunculkan halaman variable view, maka pilih variable view pada pojok kiri halaman kerja SPSS. Pada kotak variable view, masukkan nama variabel pada name. Setelah itu, klik type, masukkan ke data, misalnya data angka menggunakan numerik. Yang kedua, setelah pengisian variabel view pada kolom SPSS, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dengan cara analis, lalu regression, lalu binary logistik, maka akan muncul kotak dialog binary logistik. Yang ketiga, masukkan data variabel status kredit ke dalam dependen dan masukkan DP atau uang muka, jangka waktu pembayaran, umur pemohon, dan pendidikan ke dalam konvariate seperti di bawah ini. Next. Yang keempat, kemudian klik kategorikal, masukkan variabel dengan DP dan pendidikan, kemudian tandai first, dan kemudian klik change. Masukkan kembali variabel kategori yang lain dan lakukan hal yang sama melalui klik continue. Yang kelima, selanjutnya klik option, lalu berikan tanda Hosmer, Lameshow, Goodness of Fifth. Yang keenam, kemudian klik save, beri tanda pada probabilities, kemudian klik continue. Lalu klik continue dan kemudian klik OK. Yang ketujuh, hasil analisa. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Variabel yang akan dimasukkan ke dalam analisis regresi logistik adalah variabel yang pada analisis bivariat mempunyai nilai p-value kurang dari 0,25. Bisa dilihat dari tabel di sini bahwa DP signya 0,040, jangka waktu 0,32,
Selanjutnya yaitu untuk pendidikan 0,29, pendidikan 2 0,029. Berdasarkan hasil uji regresi logistik di atas, kolom SIG menginformasikan signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Terjadi pengaruh yang signifikan jika nilai SIG kurang dari 0,05, tampak variabel yang berpengaruh terhadap macet atau tidak dari kredit seorang pemohon, diantaranya DP SIG-nya 0,040, jangka waktu SIG-nya 0,032, dan pendidikan 2 setara dengan SMP SIG-nya 0,079. Untuk pendidikan 1 merupakan kategori pendidikan SMA dibandingkan dengan yang pendidikan perguruan tinggi atau referensi kategori tidak signifikan berbeda resiko macetnya. Namun dengan pendidikan 2 yang merupakan kategori pendidikan SMP, ada perbedaan signifikan resiko macetnya dengan yang pendidikan perguruan tinggi. Selanjutnya pada kolom XB menginformasikan jenis pengaruh pada variabel yang berpengaruh signifikan. Jika nilainya di atas 1, berarti resikonya lebih besar untuk macet. Nilai XB pada variabel DP 15,474 yang artinya nilai DP kurang dari 1,5 juta cenderung lebih berisiko mengalami macet jika dibandingkan dengan nilai yang DP lebih dari 1,5 juta. Referensi kategorinya sebesar 15,474 kali. Nilai XB pada variabel jangka waktu 0,869, yang artinya semakin lama jangka waktu pembayaran akan semakin kecil risiko untuk mengalami macet. Nilai XB pada variabel pendidikan 2, 15,818, yang artinya pemohon yang pendidikannya SMP lebih berisiko 15,818 mengalami macet jika dibandingkan dengan pendidikan yang perguruan tinggi. Pada tabel Osmer dan Lemeshow test merupakan uji kelayakan model di mana hipotesis HO-nya model layak dan HI-nya model tidak layak. Hasil ini menunjukkan nilai SIG-nya 0,404 yang artinya model layak. Yang selanjutnya yaitu tabel model Sumeri. Nilai Negelker-nya sekuat menunjukkan nilai koefisien determinasi didapat nilainya 0,571 yang artinya 57,1% berpengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, di mana yang berpengaruh signifikan hanya variabel DP, jangka waktu pembayaran, dan pendidikan. Untuk kesimpulannya, dari kesimpulan di atas, uji regresi logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan ketika variabel dependen atau respon merupakan variabel dikotomi. Variabel dikotomi biasanya hanya terdiri dari atas dua nilai diberi angka 0 atau 1. Uji regresi logistik memiliki beberapa asumsi logistik dalam pengaplikasiannya. Metode yang digunakan dalam analisis uji regresi logistik yaitu simultan, hierarki, dan step-based. Metode untuk mengestimasi parameter-parameter yang tidak diketahui dalam model regresi logistik ada 3, yaitu metode kemungkinan maksimum, metode kuadrat terkecil tertimbang nol iterasi, dan analisis fungsi diskriminasi. Untuk sarannya, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan mengaplikasikan analisis multivariat uji regresi logistik dengan tepat dan benar, sehingga hasil yang didapatkan bisa tepat dan maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.